Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herna Rusmiati dari semester 2 Prodi Matematika STKIP Nasional Cendekia. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas sejarah matematika, tokoh dan penemuannya, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham, nama sebenarnya dari beliau adalah Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Namun para sarjana dan kalangan ilmuwan barat mengenal beliau dengan nama Al-Hasan. Ibnu Al-Haytham adalah seseorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia dikenal sangat ahli dalam bidang ilmu optik, khususnya penyelidikan mengenai cahaya. Tak mengherankan bila ia disebut sebagai bapak optik modern karena jasanya dalam bidang optik. Ia juga memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Vogel, Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Biografi Ibnu Al-Haytham: ia lahir dengan nama lengkap Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basra, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Berangkat ke Mesir, kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana, beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran dan saluran sungai Nil. Ia juga menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Kemudian hasil usahanya itu membuat beliau telah menjadi seseorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang kajian sains di barat. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata, karya dan penelitian Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Vogel, Bacon, dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buku Ibnu Al-Haytham mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antaranya ialah Light and on Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Menurut Ibnu Al-Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk barat. Dalam kajiannya, beliau juga telah menjelaskan bagaimana kedudukan atau sifat cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Teori lensa pembesar. Ibnu Al-Haytham juga diturut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan disitulah kemudian menemukan teori lensa pembesar. Teori Ibnu Al-Haytham ini telah digunakan para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Al-Haytham telah menemukan prinsip isi padu udara. Ini jauh sebelumnya seorang ilmuwan yang bernama Trikela mengetahui hal itu 500 tahun kemudian. Ibnu Al-Haytham juga telah menemukan model petarikan gravitasi sebelum Sir Isaac Newton mengetahuinya. Setelah itu, teori Ibnu Al-Haytham mengenai jiwa manusia sebagai satu rantai perasaan yang bersambungan secara teratur. Ini kemudian memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori Ibnu Al-Haytham ini telah membawanya kepada penemuan gulungan film yang kemudian disambung-sambung untuk ditayangkan kepada para penonton, bagaimana yang kepada kita dapat kita lihat pada masa kini. Filsafat Ibnu Al-Haytham. Selain sains, Ibnu Al-Haytham juga banyak menulis mengenai falsafah, logika,
metafisik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana dahulu. Penulisan falsafahnya banyak bertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Pada pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Beliau juga berpendapat bahwa kebenarannya hanyalah salah satu. Oleh sebab itu, semua dakwaan kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang telah ada. Jadi pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. Bagi Ibnu al-Haytham, filsafat tidak boleh dipisahkan daripada matematika, sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dipakai untuk menguasainya. Seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fisik dan mental akan turut mengenai pemerosotan. Karya Ibnu al-Haytham membuktikan pandangannya dengan begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya, sehingga kini namanya terus dikenal dunia, dan ia juga banyak menghasilkan banyak buku dan makalah. Di antara buku karya Ibnu al-Haytham termasuk yang ke-1, Al-Jami fi Usul al-Hisab, yang melindungi teori-teori ilmu matematika dan analisanya. Kedua, Kitab Al-Tahlil wa At-Tarkib mengenai ilmu geometri. Yang ketiga, Kitab Tahlil Aimasa al-Adiyah tentang aljabar. Dan keempat, Makalah fi Istiqrat Simat al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi para musafir. Kelima, Makalah Fima Tadu mengenai penggunaan geometri dalam ukuran hukum Islam. Yang keenam, Risalah fi Sinat al-Syir mengenai teknik penulisan puisi.